nomor 4 teknologi informasi. Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan tentang implementasi media pembelajaran berbasis teknologi di sekolah SDN Kepo Kiriman 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang implementasi media pembelajaran berbasis teknologi di sekolah SDN Kepo Kiriman 1. Ini poin pertama, ada studi kasus yang berisi latar belakang. Di era zaman yang sudah berkembang secara teknologi, para guru atau para tenaga pendidik sudah banyak menerapkan media pembelajaran yang berbasis teknologi terhadap proses kegiatan belajar mengajar secara langsung. Dengan tujuan para siswa diharapkan untuk memahami, untuk merangsang pikiran mereka, emosi, perhatian, dan keterampilan atau kemampuan mereka untuk melancar proses belajar mengajar dengan dibantu oleh media teknologi. Dan pembelajaran dengan adanya teknologi ini, ini menjadi lebih potensial digunakan karena dalam penggunaan media ini diharapkan para peserta didik dapat menambah nilai komunikasi mereka antar individu. Dan tujuan penelitian ini yakni yang pertama untuk mengetahui pengaruh seberapa besar dari pengaruh media pembelajaran yang berbasis teknologi ini terhadap perkembangan siswa-siswi di SDN Kepo Kiriman 1. Apakah berpengaruh besar atau berpengaruh positif atau malah berpengaruh negatif terhadap proses perkembangan pembelajaran siswa-siswi di SDN Kepo Kiriman 1. Dan tujuan penelitian ini yakni selanjutnya untuk menggunakan inovasi terbaru terkait teknologi yang akan diterapkan di SDN Kepo Kiriman 1. Jadi inovasi terbaru seperti apa yang sudah diterapkan di SDN Kepo Kiriman 1 dalam proses belajar mengajar secara langsung. Dan ada manfaat penelitian yakni yang pertama, dapat siswa diharapkan memahami dan memperdalam terhadap materi-materi pelajaran yang disampaikan melalui video animasi, dan siswa tidak hanya memahami terhadap yang diterangkan oleh guru, tetapi juga diharapkan memahami dan memperdalam materi pelajaran yang disampaikan melalui video animasi. Dan yang kedua manfaat ini yakni selanjutnya dapat mengembangkan pengetahuan dan pengalaman yang kami punya. Dan manfaat selanjutnya yakni dapat menghubungkan antara teori yang dipelajari di kelas dengan praktek langsung para peserta didik menghafalkan simbol-simbol rambu-rambu lalu lintas. Batasan penelitian ini yakni yang pertama, kami menggunakan media pembelajaran yang berbasis teknologi. Kami tujukan untuk para siswa dan siswi di SDN Kepo Kiriman 1 yakni kelas 4 SD. Dan isi dari media pembelajaran ini yakni tentang materi rambu-rambu lalu lintas. Yang diharapkan para peserta didik dapat menghafal simbol-simbol rambu-rambu lalu lintas. Profil sekolah, yakni nama sekolah SDN Kepo Kiriman 1, alamat di Jalan Kenari nomor 1A, Ngeni, Kepo Kiriman, Sidoarjo, Jawa Timur. Kepala sekolah Sudarmaji, SPD, akreditasi A. Visi sekolah berprestasi berlandaskan iman dan takwa. Moto sekolah berprestasi dan berakhlakul karimah. Misi sekolah yang pertama, dapat meningkatkan keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, melaksanakan pembelajaran aktif, kreatif, dan menyenangkan untuk mengembangkan potensi keilmuan peserta didik. Yang ketiga, mengoptimalisasikan proses pembelajaran yang berbasis kepada karakter bangsa. Yang nomor 4, dapat menumbuhkan semangat berprestasi kepada seluruh warga sekolah. Yang nomor 5, yakni program ekstrakurikuler untuk menghasilkan siswa yang berprestasi dan bermanfaat bagi kehidupan sehari-hari. Yang nomor 6, dapat meningkatkan pemahaman, penghayatan, dan pengalaman siswa terhadap nilai-nilai karakter. Yang nomor terakhir, yakni dapat meningkatkan kesadaran untuk memelihara. Adapun yang observasi yang kami lakukan di SDN Kepo Kiriman 1, yakni di SDN Kepo Kiriman 1 ini terletak sangat strategis, yakni terletak di pinggir jalan raya
dengan memudahkan akses zonasi kepada para orang tua untuk mendaftarkan anak-anaknya di sekolah SDN Kabupaten 1. Saya akan menjelaskan terkait pemilihan materi ajar dan bahan ajar. Materi ajar bahasa Indonesia yang dimana di dalamnya terdapat materi rambu-rambu lalu lintas yang akan kami terapkan dalam media pembelajaran yang berbasis teknologi. Materi rambu-rambu lalu lintas diajarkan pada kelas 4 SD Negeri Kepuh Kiriman 1 yang memiliki tujuan agar siswa dapat mengetahui berbagai macam jenis rambu-rambu lalu lintas. Tidak hanya itu, siswa dapat mengetahui dan memahami makna dan juga fungsi dari berbagai jenis rambu-rambu lalu lintas. Dalam hal ini, diharapkan siswa dapat menerapkan dalam kehidupan sehari-hari, terutama pada saat siswa melakukan perjalanan, agar siswa selalu patuh dan taat terhadap peraturan lalu lintas. Kami berfokus pada 3 rambu-rambu lalu lintas. Yang pertama, dilarang berhenti, yang ditandai dengan huruf S yang dicoret dengan garis merah. Yang kedua, dilarang parkir, yang ditandai dengan huruf P yang dicoret dengan garis merah. Dan yang terakhir yakni rambu-rambu lalu lintas khusus pejalan kaki yang ditandai dengan warna biru yang dimana biasanya terdapat zebra cross. Zebra cross berfungsi sebagai tempat khusus penyeberangan untuk pejalan kaki. Selanjutnya yakni pemilihan bahan ajar. Materi rambu-rambu lalu lintas yang diajarkan di kelas 4 SD Negeri Kepuh Kiriman 1 yang sudah menggunakan kurikulum Merdeka memiliki capaian pembelajaran yaitu CP, tujuan pembelajaran yaitu TP, dan alur tujuan pembelajaran yaitu ATP yang akan dijelaskan sebagai berikut. Capaian pembelajaran yaitu CP dari materi rambu-rambu lalu lintas yang pertama yakni memahami teks bacaan. Siswa dapat memahami teks bacaan terkait materi rambu-rambu lalu lintas baik dari cerita, laporan, maupun petunjuk. Yang kedua yakni menggunakan kosakata. Siswa dapat menggunakan kosakata terkait rambu-rambu lalu lintas baik secara lisan maupun tulisan dengan jelas dan runtut. Yang ketiga yakni berinteraksi. Siswa dapat berinteraksi dengan orang lain terkait materi rambu-rambu lalu lintas baik dalam diskusi maupun simulasi. Yang selanjutnya yakni tujuan pembelajaran. Yang pertama, menjelaskan terkait pengertian rambu-rambu lalu lintas. Yang kedua, mengidentifikasi terkait rambu-rambu lalu lintas mulai dari perintah, petunjuk, dan larangan. Dan yang ketiga yakni menjelaskan terkait makna dan juga fungsi berbagai jenis rambu-rambu lintas, menggambar berbagai jenis-jenis rambu-rambu lalu lintas, membuat model rambu-rambu lalu lintas, mengetahui sikap patuh terhadap rambu-rambu lalu lintas, dan menerapkan pentingnya keselamatan berlalu lintas. Selanjutnya yakni alur tujuan pembelajaran. Dengan tujuan siswa dapat memahami makna dan juga fungsi dari berbagai jenis rambu-rambu lalu lintas. Alur tujuan pembelajaran yang kami terapkan di SD Negeri Kepuh Kiriman 1 yakni kegiatan pembelajaran yang pertama menampilkan video animasi terkait rambu-rambu lalu lintas. Yang kedua berdiskusi kelompok yang dimana siswa berdiskusi terkait makna dan juga fungsi rambu-rambu lalu lintas. Dan yang terakhir, siswa menjawab pertanyaan terkait rambu-rambu lalu lintas melalui kuis dengan tujuan mengukur kemampuan intelektual siswa dalam pemahamannya terkait materi rambu-rambu lalu lintas yang sudah ditampilkan melalui video animasi. Saya akan menerangkan tentang penerapan wawancara dan hasil observasi. Penerapan metode wawancara dan hasil observasi di SDN Kepuh Kiriman 1 Sidoarjo. Depan SDN Kepuh Kiriman 1 Sidoarjo adalah jalan raya. Belakang SDN Kepuh Kiriman 1 Sidoarjo adalah pemukiman warga. Melakukan wawancara dengan guru kelas 4 SDN Kepuh Kiriman 1 Sidoarjo, terdapat fasilitas yang lengkap.
di antaranya papan tulis, kipas angin, lemari buku, rak sepatu, meja dan bangku, kotak obat, jam dinding, mading, sapu, tiang bendera yang berada di lapangan sekolah, kemucing, bigora, kolam ikan yang dekat dengan parkiran sekolah, musola, kamar mandi, wastafel, papan pengumuman, lemari piala, speaker, tempat sampah, kantin, cikrak, kalender, dan LCD. Di SDN Kebu Kiriman 1 Sidoarjo sudah menerapkan media pembelajaran dengan teknologi. Minat siswa di SDN Kebu Kiriman 1 Sidoarjo suka belajar dengan pengalaman langsung atau praktek. Beberapa proyek sedang diterapkan di SDN Kebu Kiriman 1 Sidoarjo, tetapi kendala alat yang rusak. Selanjutnya, yakni konsep media pembelajaran dan rencana media pembelajaran berbasis teknologi. Konsep media pembelajaran dan pembagian tugas yang tersusun dalam aplikasi Miro yaitu berupa mind mapping. Di sini saya akan menjelaskan isi Miro dari kelompok kami terkait konsep media pembelajaran yakni mengenai metode observasi. Yang target utamanya yaitu SDN Kebu Kiriman 1 yang berfokus pada guru wali kelas 4 dan peserta didik kelas 4. Tujuan observasi yaitu pertama, mengetahui lingkungan sekolah, kedua, mengetahui kondisi ruang kelas, ketiga, memahami cara mengajar guru, keempat, menganalisis tantangan dan solusi, yang kelima, yakni mempersiapkan praktek mengajar. Kita juga memeriksa aspek penting lingkungan belajar, yang terdiri dari kantor guru, ruang kelas, lapangan, dan perpustakaan. Lingkungan belajar juga memiliki fasilitas umum seperti toilet, kantin, dan musola. Hasil dari wawancara kami kepada guru wali kelas 4 yakni ada dua aspek, yaitu aspek guru dan aspek peserta didik. Aspek guru yang mencakup gaya atau metode mengajar. Yang pertama yakni metode ceramah. Metode ini melibatkan guru sebagai pusat informasi yang memberikan penjelasan secara langsung kepada siswa. Kedua, metode diskusi. Guru mengarahkan siswa untuk berdiskusi dalam kelompok. Ketiga, metode tanya jawab. Metode ini guru mengajukan pertanyaan untuk memicu pemikiran atau mengevaluasi pemahaman siswa. Yang keempat, yakni metode demonstrasi. Guru menunjukkan atau mempraktikkan cara melakukan sesuatu. Yang kelima, yakni metode kooperatif. Siswa bekerja dalam kelompok kecil untuk menyelesaikan tugas bersama. Penggunaan media pembelajaran yakni ada dua. Yang pertama, menggunakan benda konkret. Menggunakan benda konkret di mana guru menggunakan benda nyata sebagai alat peraga untuk memudahkan siswa. Yang kedua, menggunakan PowerPoint. Digunakan untuk memvisualisasikan konsep ajar agar siswa lebih mudah untuk memahami materi yang diajarkan. Yang selanjutnya yakni aspek peserta didik. Ada dua. Satu, minat belajar. Kebanyakan dari peserta didik minat belajarnya lebih besar dengan menggunakan teknologi sebagai media pembelajaran. Selanjutnya, keaktifan peserta didik. Peserta didik sangat aktif dalam menjawab pertanyaan dari kami tentang materi yang kami sampaikan. Dan yang terakhir yaitu kurikulum dan pembelajaran. Kurikulum dan pembelajaran di SDN Kebu Kiriman 1
sekarang ini sudah menggunakan kurikulum Merdeka. Konsep media pembelajaran dan rencana media pembelajaran berbasis teknologi. Di sini saya akan mempresentasikan tentang rencana media pembelajaran. Rencana media pembelajaran ini terdapat 3 poin penting, yaitu tampilan, referensi dan pendukung materi pembelajaran, dan terakhir aplikasi komputer yang digunakan. Lanjut, tampilan. Tampilan berisikan pengajaran, dan pengajaran itu dimulai dari pembukaan. Pembukaan ada salam yang akan dibacakan semua anggota, lalu pengenalan yang akan dibacakan semua anggota, doa yang akan dibacakan Anissa atau Sabil, absensi ada Ian, dan yang terakhir ada ice breaking untuk pengkondisian kelas yang akan dibacakan atau dipandu oleh Dwi dan Putri. Setelah pembukaan, yaitu penjelasan materi bahasa Indonesia, materi rambu-rambu lalu lintas, yang dimana akan menampilkan media pembelajaran terkait rambu-rambu lalu lintas berupa video animasi. Di dalam video animasi ini terdapat pengertian rambu-rambu lalu lintas yang akan dipaparkan oleh Sabil, lalu mengelompokkan macam-macam rambu lalu lintas yang akan dipaparkan oleh Anissa, lalu memberikan contoh lambang rambu lalu lintas yang akan dipaparkan oleh Gozi. Setelah penjelasan materi bahasa Indonesia, lalu kita akan memberikan contoh. Diharapkan siswa-siswi mengerti apa materi yang telah kita sampaikan, lalu kita akan membuat kelompok siswi terdiri dari 5 anggota, lalu kita akan membuat 5 soal yang berbeda-beda soalnya, tetapi tetap terkait dengan rambu-rambu lalu lintas. Lalu setelah memberikan contoh, terakhir penutup yang berisikan doa dan salam. Doa yang akan disampaikan oleh Sabil dan salam yang akan disampaikan oleh semua anggota. Setelah penutup, yaitu media pembelajaran video animasi Wik Editor. Di dalam video animasi ini terdapat halaman pertama itu pembuka, terdapat siswa di dalam halaman pengenalan peraturan berkendara, terdapat berbagai macam rambu-rambu lalu lintas. Yang ketiga ada halaman penjelasan simbol dan makna tentang rambu-rambu lalu lintas. Yang keempat halaman pengelompokan simbol rambu-rambu lalu lintas beserta artinya. Yang terakhir yaitu halaman berisikan contoh rambu-rambu lalu lintas yang berada di jalan raya. Setelah media pembelajaran Wik Editor ini, kita memberikan konten pengertian yang berisikan pengertian, simbol, dan arti rambu-rambu lalu lintas yang berfungsi untuk mengetahui macam-macam simbol rambu lalu lintas, lalu mengetahui arti dari simbol rambu lalu lintas, dan terakhir yaitu dapat memberikan contoh simbol rambu lalu lintas. Setelah itu ada materi ajar yang berisikan simbol rambu-rambu lalu lintas seperti dilarang parkir, dilarang putar balik, dan dilarang berhenti. Setelah itu ada penjelasan materi yang isinya pengenalan simbol, arti, pengelompokan macam rambu lalu lintas, dan memberikan contoh simbol rambu lalu lintas di kelas. Setelah poin tampilan selesai, kita lanjut kepada referensi dan pendukung materi pembelajaran. Kita menggunakan Google Scholar, menggunakan jurnal yang berisikan konsep dan implementasi kecerdasan buatan dalam manajemen kurikulum MISD. Yang kedua, pengembangan media pembelajaran interaktif berbasis teknologi informasi untuk meningkatkan minat belajar siswa. Yang terakhir ada pengembangan media pembelajaran interaktif berbasis Android pada pembelajaran tematik kelas 4 MI atau SD. Setelah jurnal, kita menggunakan referensi Litmaps. Poin yang terakhir yaitu aplikasi komputer yang kita gunakan untuk mendukung penelitian ini. Kita menggunakan Google Doc yang dikerjakan semua anggota. Yang kedua, kita menggunakan Miro dikerjakan oleh Gozi Putri Hafso. Yang ketiga, kita menggunakan Draw.io yang dikerjakan Anissa Sabil Dwi. Yang keempat, ada Google Slide yang dikerjakan semua anggota. Yang kelima, ada CapCut yang dikerjakan oleh Gozi dan Putri. Yang terakhir adalah Wik Editor yang dikerjakan oleh semua anggota. Sini saya akan menjelaskan poin nomor 5, yaitu alur penerapan media pembelajaran interaktif. Rencana penerapan kegiatan belajar mengajar melalui flowchart dengan media Draw.io. Ini adalah gambaran yang akan kita terapkan pada sekolah dasar. Di awal program, kita beri nama Terminator, yang mana
Di dalam terminator ini kita beri dengan keterangan mulai. Selanjutnya, kita menentukan materi ajar, yaitu materi simbol-simbol rambu lalu lintas. Setelah menentukan materi, kita menentukan kelas, yaitu kelas 4. Setelah menentukan kelas, kita koordinasi dengan guru kelas untuk menggantikan guru dalam proses belajar mengajar secara langsung. Setelah koordinasi dengan guru kelas, kita mengkondisikan kelas atau yang disebut ice breaking, yang bertujuan untuk mengkondisikan siswa di dalam kelas. Setelah mengkondisikan kelas, kita menampilkan animasi. Jika di dalam kelas siswanya belum terkondisikan, kita melakukan metode ceramah. Setelah menampilkan animasi, kita menjelaskan materi simbol-simbol rambu lalu lintas. Setelah menjelaskan materi, kita memperdalam materi simbol-simbol rambu lalu lintas. Jika siswa belum paham dalam materi tersebut, kita menjelaskan ulang materi rambu-rambu lalu lintas. Setelah memperdalam materi, kita beri soal melalui kuis, yang mana siswa tersebut harus menjawab soal tersebut. Setelah memberi soal dan dijawab oleh siswa, kita menghitung skor yang telah dijawab oleh siswa tersebut. Setelah menghitung skor, kita beri reward untuk siswa yang memiliki skor paling tinggi. Setelah memberikan reward, kita tanya pada siswa bagaimana antusiasme soal yang kita berikan. Setelah tanya antusiasme pada siswa, kita memberikan akses pada guru maupun siswa untuk diakses di rumah. Setelah memberikan akses pada guru dan siswa, kita meminta penilaian pada guru yang bertujuan untuk membuat laporan hasil akhir. Dan selanjutnya yaitu terminator, yang mana di dalam terminator ini kita beri keterangan yaitu selesai. Saya akan menjelaskan tentang alur penerapan media pembelajaran interaktif menggunakan flowchart aplikasi Draw.io tentang rambu-rambu lalu lintas. Media pembelajaran ini dirancang untuk SD kelas 4 di SDN Kepuh Kiriman 1 dengan tujuan agar siswa dapat memahami berbagai jenis rambu lalu lintas dan artinya. Seperti yang kita lihat pada flowchart, langkah pertama adalah mulai, yang kami beri simbol terminator. Selanjutnya, kami akan menjelaskan pengertian rambu-rambu lalu lintas. Selanjutnya, kami akan menjelaskan macam-macam rambu-rambu lalu lintas. Selanjutnya, kami akan mengambil 3 dari beberapa rambu-rambu lalu lintas. Selanjutnya, kami akan menjelaskan ketiga makna dan fungsi dari rambu-rambu lalu lintas. Selanjutnya, kami akan menampilkan animasi dari rambu-rambu dilarang berhenti. Jika siswa tidak paham, kami akan menjelaskan ketiga makna dan fungsi dari rambu-rambu lalu lintas. Jika siswa sudah paham, kami akan menjelaskan animasi rambu-rambu dilarang parkir. Jika siswa tidak paham, kami akan menjelaskan kembali ketiga makna dan fungsi dari rambu-rambu lalu lintas. Selanjutnya, kami akan menampilkan rambu-rambu khusus pejalan kaki. Jika siswa tidak paham, kami akan menjelaskan ulang ketiga makna dan fungsi dari rambu-rambu lalu lintas. Selanjutnya, kami akan menjelaskan sanksi bagi yang melanggar rambu-rambu lalu lintas. Selanjutnya, kami
Selanjutnya kami akan menjelaskan sanksi apa saja dan akibat dari melanggar rambu-rambu lalu lintas. Kemudian selesai. Kelebihan dari media pembelajaran ini adalah siswa dapat belajar secara aktif dan menyenangkan. Mereka tidak hanya mendengarkan penjelasan, tetapi juga terlibat langsung dalam kegiatan mengamati dan menjelaskan. Selain itu, media ini juga dapat membantu siswa untuk mengingat materi dengan lebih baik. Kelompok kami mencari referensi dari Google Scholar. Google Scholar sendiri merupakan platform mesin pencari yang banyak digunakan untuk membantu pengguna menemukan dan mengakses literatur ilmiah dan akademis secara online. Salah satu artikel yang kami gunakan adalah dengan judul Implementasi Pembelajaran IPS berbasis aplikasi Quizzes pada pembelajaran abad 21 di SD Negeri 89 Palembang. Artikel ini ditulis oleh Rina Dianti, Endi Ryoko, dan Kabib Soleh dari Universitas PGRI Palembang. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan referensi penelitian ini menggunakan lead map. Yang pertama, implementasi media pembelajaran berbasis teknologi, informasi, dan komunikasi yang ditulis oleh Mahdia Marsil pada tahun 2021. Selanjutnya, dampak game online terhadap prestasi belajar siswa yang ditulis oleh Yusuf Roni Zendrato pada tahun 2020. Selanjutnya, pengembangan model evaluasi kualitas output pembelajaran teknik komputer dan jaringan di SMK Kota Padang yang ditulis oleh M. Fajra pada tahun 2020. Selanjutnya, Project Based Learning Innovation to Improve the Scalability of Products Competency in Vocation High School with the Needs of the World of Work yang ditulis Melda Fajra pada tahun 2020. Selanjutnya, perbedaan individu dari gaya belajarnya serta implikasinya dalam pembelajaran yang ditulis oleh Maria Magdalena Zagoto pada tahun 2019. Cukup sekian penjelasan referensi menggunakan list map. Kurang lebihnya mohon maaf.